Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good day everybody. How are you today? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat walaupun harus belajar dari rumah. Welcome back with Yanda Santos. Kali ini anak soleh dan soleha akan belajar bersama Yanda Santos. Kita akan melanjutkan tema 7 kebersamaan, subtema 2 kebersamaan di sekolah, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Tujuan pembelajaran pada video kali ini adalah yang pertama, menceritakan isi fabel atau fabel. Yang kedua, kata sapaan dalam fabel. Yang ketiga, menceritakan isi fabel berdasarkan gambar. Yang keempat, menceritakan kembali isi fabel. Before we study, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Menceritakan isi fabel. Fabel merupakan salah satu cerita fiksi atau khayalan. Sebelum menceritakan isi fabel, sebaiknya kamu harus memahami isi fabel terlebih dahulu. Misalnya, mengetahui tokoh dan peristiwa yang terdapat dalam fabel. Tokoh pada fabel adalah hewan yang diceritakan memiliki karakter seperti manusia. Sekarang, dengarkan Yanda membacakan fabel berikut dengan seksama. Persahabatan Puba dan Bana. Puba, ayo kita ke hutan untuk mencari makan. Sebentar lagi musim dingin datang. Aku khawatir nanti makanan akan tersisa sedikit di hutan, ucap Bana si kera. Nanti saja aku mencarinya. Aku masih mengantuk, jawab Puba si beruang. Bana pun meninggalkan sahabatnya dan pergi ke hutan sendiri. Hai Bana, di mana Puba? Mengapa kamu pergi sendiri? Tanya Ruri si burung nuri. Puba masih tidur. Aku sudah mengajaknya tadi, tetapi ia tidak mau ikut, jawab Bana. Aduh, mengapa Puba tidak mau ikut ya? Puba harus mencari makan sekarang, agar tidak kehabisan makanan di hutan, ucap Ruri. Ruri dan Bana pun melanjutkan perjalanannya mencari makanan. Ternyata hewan-hewan lain di hutan juga sedang mencari makan. Mereka semua mencari makanan sebelum musim dingin tiba. Hanya Puba yang belum mencari makanan. Keesokan harinya, Puba bangun untuk mencari makanan di hutan. Sayangnya, buah-buahan, madu, ataupun daun-daun yang tersisa hanya sedikit. Puba pun kecewa karena hanya bisa membawa sedikit makanan. Musim dingin tiba lebih cepat di hutan. Semua hewan beristirahat sambil menikmati makanan yang telah diperolehnya. Puba memandangi makanan yang didapatnya dengan sedih. Ia menyesal karena tidak mendengarkan nasihat sahabatnya, Bana. Puba menyesal karena tidak mencari makanan lebih awal seperti Bana. Bana yang melihat Puba kelaparan pun merasa kasihan. Bana akhirnya membagi makanannya kepada Puba. Kata sapaan dalam fabel. Dalam fabel biasanya terdapat kata sapaan. Kata sapaan adalah kata yang digunakan untuk menyapa atau menegur seseorang saat berbicara langsung. Kata sapaan digunakan agar kalimat yang digunakan terdengar lebih sopan. Berikut bentuk-bentuk kata sapaan. Yang pertama, nama diri seperti Komang, Fitri, Jonas, dan Dedi. Yang kedua, panggilan keluarga, yaitu kata yang digunakan saat berbicara dengan anggota keluarga, seperti bapak, ibu, kakak, adik, dan paman. Yang ketiga, nama gelar atau profesi seseorang, yaitu nama jabatan atau julukan yang dimiliki seseorang, seperti dokter, lurah, profesor, nyonya, tuan, dan nona. Yang terakhir, nama pelaku atau peserta, yaitu panggilan orang yang ikut serta dalam suatu kegiatan, seperti penonton, peserta, hadirin, dan pendengar. Berikut dua contoh kalimat dalam fabel yang menggunakan kata sapaan. Yang pertama, hai anak kambing pintar, sedang apa kamu di sana?
Tanya serigala. Aku hanya mencari rumput segar di sini, Tuan Serigala, jawab anak kambing. Kata yang Yanda garis bawahi dan berbentuk miring adalah contoh kata sapaan. Menceritakan isi fabel berdasarkan gambar. Biasanya, fabel dilengkapi dengan gambar. Hal-hal yang harus diperhatikan pada fabel yang bergambar adalah sebagai berikut. Yang pertama, gambar hewan yang terdapat dalam gambar. Yang kedua, kegiatan yang dilakukan dalam gambar. Yang ketiga, ekspresi atau raut wajah hewan dalam gambar. Dan yang keempat, urutan cerita sesuai gambar. Menceritakan kembali isi fabel. Ayo, ingat kembali tentang fabel. Di dalam fabel berisi berbagai peristiwa yang dialami hewan. Kamu dapat menuliskan kembali peristiwa dalam fabel. Untuk dapat menulis kembali isi fabel, perhatikanlah langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, bacalah fabel dengan seksama. Yang kedua, catat setiap peristiwa penting yang terjadi. Dan yang ketiga, urutkan peristiwa penting dari awal hingga akhir cerita. Sekian video pembelajaran kali ini. Before we finish, let's say hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you anak soleh dan soleha. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi. Stay happy and stay healthy. See you again in the next video. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.